Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Syaban dengan NIM 2109106009. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kuis nomor 2 pada soal metode numerik yang dimana pada kuis 1 diprogramkan dan diberikan soal pada kuis 2. Langsung saja kita ke programnya. Nah, sini yang pertama kita mulai dari eh, soal nomor 1. Ya. Nah, di sini pada soal nomor 1 di sini kita di sini pada soalnya ini apa selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini di mana pada fungsinya yaitu 3x plus 5y sama dengan 44 dan kedua 5x plus 2y sama dengan 29 menggunakan tiga cara. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga adalah metode Kramer. Nah, mungkin di sini kita langsung mulai saja yang pertama pada metode substitusi. Nah, di sini def yaitu kita pada fungsi def substitusi kita masukkan di sini ada x1 y1 ini hasil, lalu x2 y2, lalu itu c2-nya ini adalah hasil. Nah, yang pertama kita tampilkan tampilan awal yaitu penyelesaian dengan metode substitusi ya tentunya. Yang pertama kita input persamaan 1 dan persamaan 2 di mana sesuai pada soal. Lalu di sini kita akan mencari nilai y. Ya, yang di sini pertama kita printf x1 sama dengan hasil dikurangi y1 sama y-nya. Nah, untuk mencari nilainya di sini adalah x2 x ditambah dengan y2y sama dengan hasil. Hasil yang kedua yaitu 29 ini. Nah, prosesnya sama berjalan. Nah, di sini proses 1 dikurang proses 2 yang Y ditambah proses 1Y sama dengan proses 2. Mungkin caranya sama sampai bawah. Nah, di sini di bagian sini A1 di sini kita input X1-nya. Yang kedua B1 ini kita input juga Y1. Nah, yang C1 ini sama dengan hasil. Sama seperti atas, cuman di sini adalah A2, B2, C2. Nah, di sini juga X2-nya Y2 sama hasil. Nah, ini untuk rumus substitusinya. X sama dengan C1 dikali B2 dikurang C2 dikali B1 dibagi A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1. Nah, di sini mungkin kita langsung saja run programnya. Nih, yang pertama di sini kita disuruh masukkan X1. Nah, X1 di sini adalah 3X. Nah, di sini kita masukkan 3. Lalu di sini kita disuruh inputkan Y1 yaitu 5. Nah, di sini saya sedikit percepat. Nah, di sini 4. Di sini yang kedua 5. Di sini 2. Nah, hasilnya 29. Nah, di sini udah langsung keluar hasilnya ya. Nah, di sini yang pertama masukin dulu persamaannya. Lalu di sini mulai diturunkan 3x menjadi x. Nah, 3-nya dipindah ke sebelah. 44 dikurang 5y dibagi 3. Nah, 3-nya ini dipindah ke sebelah kanan. Nah, untuk mencari nilai y-nya ini sama 5x. Nah, 5 dikali seperti rumus yang di bawah tadi. Ini yang per 3 ditambah 2y. 2y ini nah sama dengan 29. Hasilnya yaitu 220 dikurang 25y bagi 3 sama dengan 2y. Nah, untuk mencari nilai x-nya sendiri di sini ya ditambah aja persamaannya 3x plus 5y kan sama dengan 44 sesuai soal. Lalu 3x plus 35 ini turunannya apa ya? Di sini 3x di sini 44-nya dipindah. Lalu 35-nya ditukar posisi. Jadi di sini 35. Lalu 3x sama dengan 9. 9 ini 9,0 ini hasil dari 44 dikurang dengan 35. Nah, sampai pada akhirnya kita dapatkan di sini x sama dengan 9,0 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 3,0. Untuk soal nomor 1 ya sekian. Nah, kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini sini kita disuruh menggunakan rumus interpolasi kuadrat untuk mencari nilai y untuk titik x sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1 dan 1,52
dan 2,1 dan terakhir 5 dan 4,2. Lalu gambar grafiknya. Nah, mungkin kita langsung untuk di sini kan X satunya 1, 2, 5. Ini 1, 2, 5. Nah, untuk Y-nya 1,5, 2,1, 4,2 yaitu yang ini. Ini 2,1 dan 4,2 yang ini. Nah, di sini X new 3,2 hasilnya. Nah, Y new-nya interpolasinya X new, X Y. Nah, di sini print Y new hasil dari ini. Ini. Lalu mungkin langsung saja kita run programnya. Nah, untuk grafiknya sendiri seperti ini, mungkin bisa dilihat. Nah, untuk nilainya sendiri kita dapatkan hasil di sini 2,9400000004. Nah, mungkin untuk soal nomor 2 sekian. Selanjutnya saya akan lanjut pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3 di sini kita disuruh untuk menyelesaikan solusi persamaan lanjar berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, mungkin di sini kita masukin NP array-nya 6, 12, negatif 3, 6. Sesuai dengan ini. Nah, kita masukin semua dulu array-nya di dalam matriks. Lalu di sini X-nya kita hitung dari A, Y, lalu kita print X. X yaitu yang hasil dari ini. Nah, mungkin kita run saja programnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini hasilnya. 2, negatif 1 dan 3, negatif 2. Itu adalah solusi persamaan lanjarnya untuk dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Oke, untuk nomor 3 seperti itu. Dan untuk soal terakhir atau nomor 4. Nah, di sini agak sedikit panjang. Nah, mungkin yang pertama di sini soalnya itu suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 2 dengan batas bawah x0 sama dengan 2 dan batas atas x1 sama dengan 3. Tentukan akar x dengan menggunakan metode biseksi dan yang kedua itu menggunakan metode regula falsi. Mungkin langsung saja di sini print yang pertama kita tampilkan metode cara apa yang kita gunakan. Nah, yang pertama kan cara biseksi kita tampilkan pertama metode cara biseksi. Lalu kita di sini kita kembalikan fungsi x-nya 2 dikurang 2 lagi dikali x min 2. Lalu eh, untuk biseksionnya biseksinya yaitu x0, x1 dan itu errornya. Lalu yang pertama kondisinya jika kondisinya itu benar kita buktikan x2 sama dengan x0 plus x1 dibagi 2. Lalu kita tampilkan atau kita print atau kita keluarkan iterasi ke ini hanya untuk agar program agak terlihat lebih rapi. Lalu X1 sama dengan 0%. 6F terus tuh X0-nya sama dengan eh, X0-nya sama dengan berapa dan lalu X2-nya ini masih kosong ya nilainya nilai kosong. Ini hanya sebagai perapi program. Lalu fx1-nya sama dengan ini masih belum ada hasilnya. Sama sampai di sini yang terakhir adalah fx2 dikali fx0 hasilnya ini masih belum ada. Nah, sampai akhirnya lalu mungkin kita menggunakan if else untuk mendapatkan kondisinya. Yang pertama itu jika fx0 dikali fx2 kurang dari 0, maka x1 sama dengan x2. Nah, tetapi sebaliknya jika x0 sama dengan x2, step sama dengan step ditambah 1. Jadi step ini ditambahkan 1. Kondisinya yaitu absolut fx2 lebih dari errornya. Nah, di sini kita tampilkan required truth is ini masih belum ada. Nah, mungkin untuk mempersingkat kita nah di sini errornya kan yang X0 ini disuruh kita akan input dan X1 juga kita nanti akan input. Lalu errornya juga nanti akan tertampil. Nah, untuk rumusnya ini float X0, X1 dan error. Nah, mungkin langsung saja kita tampilkan. Yang pertama X0. Nah, kita X0-nya di sini nah X0-nya kan 2. Lalu X1-nya di sini 3. Errornya
Errornya kita tentukan sini. Nih. Nah, ini untuk cara metode biseksi dengan errornya 3,000. Untuk iterasi ke satunya sendiri, X satunya itu 3,000. Untuk X0 yaitu 2,000. Untuk X2 di sini 2,5000. Untuk fx1 sama dengan 1,000. Nah, sampai yang terakhir yaitu fx2 dikali fx0 sama dengan 1,5000. Nah, require turutnya itu ini 2,5000. Untuk yang kedua kita menggunakan cara regular falsi. Nah, yang pertama kita inputkan sama di sini x0-nya di sini 2, lalu x satunya di sini 3. Errornya kita 0,12. Nah, ini untuk regular farsi, iterasi ke satunya X2-nya itu sama dengan 2,666667 dan fx2-nya sama dengan negatif 0,2222. Nah, untuk iterasi keduanya X2-nya ini 2,7272273 dan fx2-nya sama dengan negatif 0,016529. Nah, untuk required truth-nya ini hasilnya. Nah, 2,727227273. Ini adalah hasil dari suatu fungsinya. Mungkin untuk penjelasan saya segitu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.